Kalau kamu memelihara anjing, nggak ada masalah. Anjing kan najis nggak apa kok. Hanya Imam Syafi'i yang menajiskan itu. Semua imam nggak ada yang mengatakan najis. Yang binatang yang paling setia, binatang yang paling dekat dengan manusia adalah anjing, dan binatang yang paling banyak manfaatnya dipelihara di sana. Tapi karena di sini mayoritas mazhabnya Syafi'i, ketika ada seorang kiai melihara anjing, ya jatuh harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, mengatakan bahwa semua ulama tidak ada yang menajiskan anjing kecuali Imam Syafi'i, merupakan pendapat yang terburu-buru, tanpa data dan tidak ilmiah, terlalu gegabah tanpa cross check dulu ke dalam kitab-kitab ulama. Memang ada pendapat terkait status najis dan tidaknya anjing, tapi tidak seperti yang dituduhkan di video itu. Bukan hanya Imam Syafi'i saja yang menajiskan anjing, bukan hanya ulama madhab Syafi'i saja yang memvonis anjing itu najis, tapi juga ulama madhab lain. Pertama, pendapat Imam Abi Hanifah dan ulama Hanafiyah. Dalam kitab Bada'i'us Shana'i, kitab karya ulama Hanafiyah, ada keterangan sebagai berikut: walau waqa'at najasatun fil ma'il qalil fal ma'ul qalilu la yakhlu min ayyakuna fil awani aw fil bi'ri aw fil haudhi shaghir. Jika ada najis jatuh di air yang sedikit, air sedikit tersebut bisa saja ada di wadah, di sumur kecil maksudnya, atau penampungan air yang kecil. Maka di situ diperinci, fa in kana hayawanan fa imma an ukhrija hayyan wa imma an ukhrija maitan. Fa in ukhrija hayyan fa in kana najasal aini kal khinziri yunajjisu jami'al ma'i. Wa fil qalbi ikhtilaful masyayikh fi kaunihi najisal aini. Faman ja'alahu najisal aini istadalla bima dzukira fil uyuni an Abi Yusuf annal kalba idza waqa'a fil ma'i thumma kharaja minhu fantafadha fa asaba insanan minhu aktsara min qadri dirhami la tajuzu sholatuhu. Apabila yang jatuh ke sumur tersebut adalah hewan, bisa saja saat dikeluarkan dari sumur masih dalam keadaan hidup atau sebaliknya. Nah, kalau dikeluarkan dari sumur dalam keadaan hidup dan hewan yang jatuh itu adalah hewan yang dzatiyahnya najis seperti khinzir atau babi, maka air dalam sumur tersebut juga ikut najis. Sedangkan terkait dengan anjing, maka para ulama Hanafiyah masih berbeda pendapat. Jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa anjing tersebut dzatiyahnya najis atau najasatul ain, dan ada seseorang yang bajunya terkena percikan air dari tubuh anjing yang jatuh di sumur, maka tidak boleh sholat menggunakan baju tersebut karena bajunya dihukumi najis juga. Namun jika mengikuti pendapat yang tidak mengatakan dzati anjing itu najis, maka air sumur tersebut tidak najis. Berikut kutipannya dalam kitab yang sama. Wajhu qauli man qala innahu laisa najisal aini annahu yajuzu bai'uhu wa yatmanu mutlifuhu wa najasul aini laisa mahallan lil bai' wala matmunan bil itlafi kal khinziri. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah pendapat yang menegaskan bahwa anjing dzatiyahnya itu tidak najis mengacu kepada pendapat yang menyatakan bolehnya menjual anjing dan wajib mengganti rugi saat membunuh anjing orang lain. Nah, dari penjelasan panjang ini, kesimpulannya tidak semua ulama madhab Hanafi menghukumi anjing tidak najis, tapi ada juga yang menghukumi anjing itu najis. Jadi di internal madhab Hanafi saja terjadi perbedaan pendapat. Terus data dari mana kok sampai mengatakan semua imam tidak ada yang menajiskan anjing kecuali Imam Syafi'i? Dapat dari mana data seperti itu? Ini belum membahas madhab Hambali yang juga menghukumi najis anjing itu secara mutlak, apalagi madhab Syafi'i. Jadi jangan terburu-buru berstatement, cross check dulu ke beberapa kitab. Juga yang perlu diketahui, sekalipun ulama madhab Hanafi yang tidak menajiskan anjing, namun tidak berarti bagian-bagian tubuh anjing tersebut mutlak tidak najis. Justru mulutnya dan air liurnya anjing hukumnya najis,
karena ikut pada daging dan darahnya yang juga dihukumi najis, sebagaimana keterangan berikut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahba Az-Zuhaili. Redaksinya adalah al-kalbu al-asahu indal hanafiyah annal kalbah laisa binajisil ain liannahu yuntafa'u bihi hirasatan wasdiyadan, ammal hinziru fahuwa najisul aini liannal ha'a fil ayatil qur'aniyah fa innahu rijsun munsarafun ilaihi likurbihi wa famul kalbi wahdahu aw lu'abuhu wa raji'uhu huwan najis fala yuqasu alaihi baqiyatu jismihi fayusalul ina'u sab'an biwulughihi fihi. Jadi maksudnya adalah para ulama Hanafiyah menurut pendapat yang ashah dalam versi ulama Hanafiyah bahwa anjing itu tidak najis ain, artinya dzatiyahnya tidak najis. Karena apa? Karena masih bisa dimanfaatkan untuk berburu, untuk menjaga dan semacamnya. Adapun khinzir atau babi itu hukumnya najisul ain atau dzatiyahnya memang najis. Karena hak dalam ayat fa innahu rijsun itu lebih tepat kembalinya kepada khinzir. Nah, namun sekalipun seperti itu, wa famul kalbi wahdahu aw lu'abuhu wa raji'uhu huwan najis. Adapun mulutnya anjing saja, mulutnya saja, atau kemudian air liurnya dan juga kemudian kotorannya, itu semuanya najis. Juga dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ada keterangan seperti ini. Wa dhahabal hanafiyatu ila annal mutanajjisah birikil kalbi kal mutanajjis bi ghairihi minan najasat wa dhalik li annal kalba 'indahum laisa binajasil 'ain bal najasatuhu binajasati lahmihi wa damihi wa ma sya'ruhu fatahirun. Nah, dari pendapat ini saja, di internal Hanafiyah saja itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan anjing itu najis, ada yang mengatakan anjing itu tidak najis. Itu pun yang mengatakan tidak najis hanya bagian luarnya saja, sedangkan dagingnya, darahnya, kemudian air liurnya itu juga dihukumi najis. Nah, terus sekali lagi, dapat data dari mana mengatakan bahwa hanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa anjing itu najis, sedangkan ulama yang lain gak menajiskan? Itu dapat dari mana data seperti itu? Kemudian yang kedua, ulama-ulama madhab Hambali juga menghukumi najis terhadap anjing, bahkan sependapat dengan ulama madhab Syafi'i, yakni memutlakkan najisnya anjing tanpa memilah, sebagaimana keterangan berikut. Wa qala Syafi'iyyatu wal Hanabilatu al-kalbu wal khinziru wa ma tawallada minhuma minal furu' najisun wa yusalu ma tanajjasa bihi sab'a marratin ihdahunna biturab li'annahu idza thabatat najasatu famil kalbih binassil hadis sabiq tahuru ina'i ahadikum wal famu atyabu adzaihi likasrati ma yalhath fabaqiyatuhu aula. Nah, ini jelas menurut para ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah bahwa anjing itu semuanya najis, bahkan peranakan dari anjing itu juga najis. Jadi semuanya najis, mulai dari anaknya, peranakannya, walaupun hasil dengan hewan yang lain, ya, kemudian mulutnya, kemudian air liurnya, juga keringatnya dan semacamnya. Nah, jadi sekali lagi mengatakan bahwa hanya Imam Syafi'i saja yang menajiskan anjing adalah pendapat yang ngawur, tak berdasarkan data, dan harusnya ditarik biar masyarakat tidak mengira hanya ulama madhab Syafi'i saja yang menajiskan anjing, sedangkan ulama madhab lain tidak, padahal faktanya tidak demikian. Nah, intinya yang menghukumi anjing tidak najis adalah madhab Maliki dan Hanafi. Itu pun masih khilaf di internal madhab Hanafi karena ada juga yang menajiskan. Sedangkan yang menghukumi najis secara mutlak adalah madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi sekali lagi, bukan hanya madhab Syafi'i, apalagi mengatakan hanya Imam Syafi'i saja yang menajiskan anjing, selain imam yang lain tidak ada yang menajiskan. Ini sangat fatal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.